Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika peminatan kelas 12 IPA ya. Nah, sekarang masuki sub pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam variabel acak. Nah, ini variabel acak nanti dibagi menjadi dua ya, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang pertama dulu, variabel acak diskrit. Ini ciri-cirinya ini berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya nanti terhingga atau terhingga dan terhitung lah gitu ya, bukan atau ya. Ini berhubungan dengan suatu peristiwa yang ruang sampelnya terhingga dan terhitung gitu. Umumnya variabel diskrit berhubungan dengan pencacahan terhadap suatu objek atau individu. Contohnya seperti dalam tabel yang kemarin sudah Bapak sampaikan itu gitu ya. Kemudian contoh variabel diskrit acak ya. Nah, jumlah kesalahan pengetikan ini ya. Jumlah kesalahan pengetikan, kemudian jumlah kedudukan yang jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan, jumlah kecelakaan selama per minggu. Nah, ini contohnya ya. Kesalahan pengetikan, kendaraan yang melewati persimpangan jalan, jumlah kecelakaan dalam seminggu. Nah, kemudian yang B. Sekarang yang B adalah variabel acak kontinu. Nah, ini tadi kalau yang variabel acak kontinu ini didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilai-nilainya berada dalam ruang sampel yang tak terhingga, sehingga harga X-nya dibatasi antara min tak hingga ini lebih kecil dari X-nya lebih kecil dari tak hingga. Kemudian variabel acak kontinu ini dapat diilustrasikan sebagai sebuah titik-titik ya. Kalau saya contohkan di sini, para buruh sebuah wilayah akan diukur tinggi badannya. Jika kita menggunakan meteran dengan ketelitian cm, maka tinggi seseorang bisa kita anggap sebagai titik dalam meteran itu. Gitu kan? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 50 ya, 50 di titik 50 berarti nanti orang itu berada di titik 50. Makanya di sini sebagai titik di situ ya. Dengan demikian, setiap ukuran X akan berhubungan dengan titik-titik. Nah, X ini adalah orangnya ya, ukuran si A, si B, si C sampai si X ya. X ini misalkan katakanlah si Andi, si Bella atau yang lain itu ya, akan berhubungan dengan sebuah titik yang jumlahnya sangat banyak atau tak terhingga, karena setiap orang tentunya ukurannya berbeda. Maksudnya begitu ya. Jadi harganya dibatasi antara minus tak hingga kurang dari 0 kurang dari tak hingga. Kemudian variabel acak kontinu ini dapat diilustrasikan sebagai sebuah titik-titik dengan contoh yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang ketiga, distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, ini kalau distribusi peluang variabel acak diskrit ini menggambarkan bagaimana suatu peluang didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Untuk variabel acak diskrit X, nah ini didistribusikan peluang didefinisikan dengan fungsi peluang dan dinotasikan dengan Px ya. Peluang kejadian X. Sama ya. Fungsi peluang Px menyatakan peluang untuk fungsi peluang Px menyatakan peluang untuk setiap nilai variabel acak X. Apa maksudnya ya? Ya, fungsi peluang Px menyatakan peluang untuk setiap nilai variabel acak X. Berarti dalam sebuah tabel nanti peluangnya sendiri, baris 2 peluang sendiri, baris 3 peluang sendiri. Intinya begitu. Jadi sama kayak seperti yang pertama kali Bapak bahas kemarin ya. Nah, sebagai contoh, jumlah mobil terjual dalam sehari menurut jumlah hari selama 300 hari itu sebagai berikut ya. Dia tidak menjual ya selama 54 hari. Kemudian terjual 1 selama 117 hari. Terjual 2 selama 72 hari. Terjual 3 selama 42 hari. Terjual 4 selama 12 hari sampai terjual 5 selama 3 hari. Ya, ini masing-masing beda keadaan ya.
dia dapat menjual pertama itu satu saja itu selama 117, tapi dia dapat menjual selama 3 hari ya. Satu saat dia dapat menjual selama 3 hari. Makanya saya tadi katakan masing-masing baris itu dijadikan sebuah peluangnya. Makanya di sini karena ruang sampelnya terhadap 300 hari, maka nanti peluangnya ya juga peluang hari terhadap total hari. Hari terhadap total hari ya. Jadi ini tidak berpengaruh. Gitu ya. Masing-masing merupakan peluang kejadian dalam hari itu ya. Masing-masing. Ini juga peluang dalam kejadian hari ini. Yang ketiga juga sampai yang terjual 5 ya. Ini peluang kejadian selama hari yang kelima. Maaf, bukan hari yang kelima, tapi kejadian yang kelima. Gitu ya. Hari terhadap hari. Makanya nanti distribusi peluang jumlah mobil terjual dalam sehari ini dapat kita ganti dengan tabel. Nah, ini distribusi peluang seperti ini. Nah, ketika mobil terjual 0, berarti nanti peluang kejadiannya adalah hari terhadap hari. Hari itu berapa? Ternyata yang 0 itu selama 54 hari. 0 itu tidak terjual ya. Selama 54 hari, berarti 54 dibagi 300. Yang kedua, terjual 1. Oh, berarti peluangnya nanti 117 dibagi 300. Nanti 54 dibagi 300. Berarti 54 per 300 atau 0,18. Nah, di sini 117 dibagi 300 berarti 0,3972 per 300 0,24. Kemudian 42 dibagi 300 berarti 0,14. 4 yang 4 berarti ini ya 12 dibagi 300 berarti 0,04. Yang terakhir yang 5 ini maka 3 dibagi 300 0,01. Ini jumlahnya harus 1,00. Nah, ini saya kotaki sendiri dengan hitam ya di sini. Nah, ini ada keterangannya di sini. Dalam membuat suatu fungsi peluang variabel acak diskrit, kondisi yang harus dipenuhi ya. Ini harus dipenuhi ya. Nah, berarti harus artinya apa? Harus tidak boleh terlewati ya. Berarti memang harus ada. Yang pertama adalah peluang kejadian X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 atau boleh sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 boleh, lebih dari 0 juga boleh. Atau peluangnya itu dia lebih besar atau sama dengan 0, berarti ini ya. Atau dia harus lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1. Sama dengan 1 boleh, lebih kecil dari 1 juga boleh. Ini begitu. Berarti di sini lebih dari atau sama dengan 0 ini lebih dari 0 semua, lebih dari 0, lebih dari 0 semua, lebih dari 0 semua, lebih dari 0 semua, lebih dari 0 semua. Ya, udah terpenuhi semua kan? Kemudian sigma PX-nya harus berjumlah 1. Sigma itu kan jumlah ya. Nah, jumlahnya itu harus 1. Ya. Kalau misalkan kok nanti 1 di sini, 1, berarti yang lainnya harus 0. Karena jumlahnya atau sigmanya juga harus dipenuhi. Berapa? 1. Ya. Sama dengan 1 boleh, berarti nanti peluang yang lain 0 artinya. Gitu ya. Karena dia juga boleh 0 kan? Nah, intinya begitu, ya. Baik, terima kasih untuk kelas 3 materinya saat ini sampai di sini dulu. Untuk tugas dan latihannya minggu depan ya. Ini masih pengertian dulu. Terima kasih, saya akhiri di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.